Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda mempunyai cerita adik-adik. Bunda mempunyai dongeng yang mengisahkan tentang seekor induk kucing dan anaknya, dan juga 3 burung hantu. Sudah siap adik-adik? Mari kita mulai ceritanya ya adik-adik. Pada suatu hari, di sebuah desa di pinggir hutan, hiduplah seekor induk kucing dan juga anaknya. Induk kucing ini bernama Kiki, anaknya bernama Lala. Mereka tinggal di sebuah rumah kardus di dekat rumah warga. Suatu ketika, Kiki merasa sudah tidak aman lagi berada di situ. Maka Kiki pun mengajak Lala untuk pergi dan mencari tempat tinggal yang baru. Di tengah-tengah perjalanan, Kiki berjumpa dengan 3 burung hantu, yaitu ada si hitam, putih, dan coklat. Si putih membicarakan Kiki. Dia bersama teman-temannya mengejek Kiki karena si putih merasa Kiki itu selalu sering berpindah-pindah tempat kawan. Dia merasa kenapa Kiki itu selalu berpindah-pindah tempat seperti ini, seperti semua tempat adalah rumahnya, kata si merpati putih. Tapi Kiki tidak menghiraukan candaan si burung hantu itu. Kiki dan Lala pun pergi, dan burung hantu menertawakan Kiki dan Lala. Akhirnya Kiki mendapatkan rumah baru di sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Kiki dan Lala tidur di sebuah sofa. 1 minggu kemudian adik-adik, Kiki pergi mencari makan untuk anaknya. Tapi di tengah jalan, Kiki melihat si burung hantu coklat ini sedang menangis dan bersedih. Lalu Kiki pun bertanya, "Kenapa kamu coklat menangis terseduh-seduh seperti itu?" Dan mengalirlah cerita dari si coklat bahwa anaknya si coklat ini hilang adik-adik. Dia tidak tahu ketika si coklat itu pergi terbang mencari makan dan kembali lagi ke sarangnya, anaknya si coklat ini hilang dan dia bersedih. Lalu Kiki pun memberi saran kepada si coklat, "Cobalah cari di sekitar sini, mungkin anakmu terjatuh atau mungkin terbang di lain dahan." Kiki pun lalu pamit untuk pergi karena sudah ditunggu sama Lala. Burung hantu pun pergi dan terbang ke sana kemari mencari anaknya. Di tengah jalan, si burung hantu bertemu dengan seekor ular hijau yang besar. Si burung hantu merasa curiga si coklat ini dengan ular ini. Kenapa ya? Kira-kira kok si burung hantu curiga dengan si ular? Ayo, kenapa adik-adik? Karena si coklat ini melihat si ular itu seperti merasa kekenyangan adik-adik. Jadi dia curiga kalau anaknya itu dimakan oleh si ular ini. Kiki pun bertanya pada si ular, "Hei si ular, ular ini namanya Sanca, Dek." Si burung hantu pun bertanya, "Sanca, apakah kamu tahu anakku jatuh di sekitar sini?" "Anakmu? Oh, anakmu sudah aku makan coklat. Sekarang dia ada di dalam perutku," kata si Sanca.
Si burung hantu pun terkejut si coklat ini. Apa? Kau sudah memakannya, Sanca? Sungguh kau sangat tega padaku, Sanca. Kenapa kau memakan anakku? Si ular pun berkata, maka dari itu, coklat, taruhlah anakmu itu di tempat yang aman. Carilah tempat yang tinggal yang aman yang sekiranya aku tidak tahu. Hahaha. Si Sanca pun pergi meninggalkan si coklat. Si coklat pun menangis terseduh-seduh karena mengetahui bahwa anaknya ini sudah tidak ada dimakan ular, adik-adik. Beberapa minggu kemudian, Kiki berjalan di tengah hutan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Di tengah perjalanan ini, Kiki pun bertemu lagi dengan si coklat. Dan si coklat memanggil Kiki. Hai Kiki. Oh iya coklat, kata si Kiki. Si Kiki pun bertanya, bagaimana? Apakah anakmu sudah ketemu, coklat? Si coklat pun tertunduk deh, malu, sedih, bukan malu, tertunduk sedih. Karena apa? Karena dia teringat dengan anaknya yang sudah dimakan oleh ular tadi. Dia pun menceritakan kepada Kiki bahwa anaknya sudah dimakan oleh si Sanca ular itu. Dan Kiki pun berkata, oh iya, beberapa hari ini aku melihat si Sanca itu berkeliaran di sekitar tempat tinggalku yang baru itu, coklat. Makanya aku sekarang mau mencari rumah yang baru lagi karena aku takut jika si Lala aku tinggal dia dimakan oleh si ular hijau itu. Benar katamu, Kiki. Maafkan aku karena aku sudah mengejekmu dan Lala ketika kamu berpindah-pindah tempat itu. Maafkan aku, Kiki. Sekarang aku tahu kenapa apa tujuanmu kamu selalu berpindah-pindah tempat. Karena kamu ingin mencari tempat tinggal yang lebih aman untuk si Lala. Iya, coklat, tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Dan Kiki pun meminta berpamitan. Aku pergi dulu ya, coklat. Aku ingin mencari tempat tinggal yang baru lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat tinggal, coklat. Dan coklat pun terbang pergi dan Kiki juga pergi untuk mencari tempat tinggal yang baru. Oke, cerita dongengnya sudah selesai, adik-adik. Apa adik-adik tahu apa kesimpulan dari dongeng ini? Dari kisah seorang induk kucing dan juga anaknya bersama tiga ekor burung hantu ini, adik-adik. Siapa yang tahu? Hayo. Kisah ini tuh menceritakan bahwa kita tidak boleh mengejek seseorang atau mengejek apa yang orang lain kerjakan hanya karena kita melihatnya dengan sekilas mata, sekilas pandangan mata. Kita tidak boleh meremehkan apa yang orang lain kerjakan sebelum kita tahu maksud dan tujuannya. Itulah pesan Bunda untuk adik-adik semuanya ya. Kita tidak boleh saling ejek-ejekan. Saling bersama teman kita harus saling menyayangi. Oke. Sekian dongeng dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.